Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini. Allah masih dapat kembali memberikan kenikmatan iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dilanjutkan dengan kajian rutin kita yang membahas Kitabul Jami'. Semoga apa yang kita amalkan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke dalam pembahasan kita, yaitu bayanu haqqil muslimi 'alal muslim. Penjelasan tentang hak seorang muslim terhadap saudaranya sesama muslim. Kita masuk hadis yang pertama ya, Pak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu. Dan jika ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah ia. Wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu. Dan jika engkau mendengar dia bersin, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakan dia dengan ucapan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Apabila kau dapat kabar saudaramu sakit, maka jenguklah ia. Wa idza mata fattabi'hu. Dan apabila
kau dapat kabar saudaramu meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung. Fihi bayan haqqil muslim 'alal muslim. Di dalamnya terdapat penjelasan hak seorang muslim kepada saudaranya sesama muslim. Ketika seorang masuk ke dalam agama Islam, maka dia menjadi saudara kita. Agama Islam mengikat dan menjadikan satu dengan yang lainnya menjadi apa, Pak? Menjadi saudara. Maka akan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang akan dia peroleh. Akan banyak hak-hak yang akan dia peroleh dengan sebab dia masuk ke dalam agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kita ini bersaudara, Pak. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ketika kita mendengar ada orang masuk Islam, walaupun berbeda pulau, Pak, misalnya, maka ketika itu pula dia menjadi saudara kita. Walaupun kita belum kenalan. Ketahuilah dia adalah saudara kita. Saudara ukhuwatun fiddin, saudara seagama. Maka perhatikan apa yang menjadi hak-haknya yang harus kita Yang harus kita penuhi. Yang pertama, Nabi katakan, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Jika engkau bertemu dengannya, maka hendaknya engkau ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atasmu, rahmat Allah atasmu, dan keberkahan Allah atasmu. Ini kita ucapkan kepada saudara muslim, walaupun keislamannya kurang baik, Pak. Jadi jangan pilih-pilih. Walaupun dia keislamannya kurang baik, tukang maksiat nih, gua nggak salah mah, jangan. Ya. Jadi baik ataupun tidak baik, selama dia muslim, kita ucapkan salam. Kita doakan dia agar mendapatkan keselamatan dari siapa, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia sering melakukan dosa besar, maka dia termasuk dalam hadis ini. Dia tetap harus kita berikan haknya, yaitu mengucapkan salam kepadanya. Selama dia tidak melakukan kekufuran yang mengeluarkan dia dari keislamannya. Selama dia kategori muslim, maka kita ucapkan salam kepadanya. Al-Imam As-San'ani, beliau mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa inilah hak muslim pada muslim yang lainnya. Yang dimaksud hak di sini adalah, kata beliau, sesuatu yang tidak pantas ditinggalkan. Muhim jadinya ya, Pak. Penting. Ya. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan. Ya. Yang sunnah ini sangat mirip dengan apa, Pak? Dengan wajib, karena saking ditekankannya. Ya. Akan tetapi hak yang merupakan hukum asal tersebut dapat gugur. Artinya tidak dipenuhi jika terdapat penghalang. Ya.
Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salam ini, Pak. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Keimanan menjadi syarat seorang masuk ke dalam surga. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai sesama muslim. Ya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Maukah kalian kutunjukkan? Lihat, Nabi memberikan kabar yang sangat indah. Maukah kalian kutunjukkan kepada satu amalan yang apabila kalian mengerjakannya, kalian akan saling mencintai. Ini kotoran-kotoran hasad, kebencian, ya, yang ada di dalam hati kita itu akan hilang, Pak, kalau kita melakukan ini. Kalau kita mengerjakan amalan yang mulia ini, yang diarahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apa amalan tersebut, Pak? Afsyus salama bainakum. Hendaklah kalian menebarkan salam sesama kalian. Salam itu ringan, Pak. Tetapi ya, sebagian orang berat mengucapkannya. Berat kenapa, Pak? Karena tidak terbiasa. Maka perlu kita membiasakan untuk mengucapkan salam. Nggak usah jauh-jauh dulu dah, sama anak dulu, sama istri dulu, ya, sama orang tua dulu, yang sering kita setiap hari ketemu. Assalamualaikum adek, ya. Itu senang anak kita diucapkan salam oleh kita. Dengan itu kita akan memiliki keimanan. Dengan keimanan itu kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu mengisahkan suatu ketika seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal amalan terbaik di dalam Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tut'imut ta'am. Amalan terbaik di dalam Islam adalah engkau memberi makanan. Ya. Sampai-sampai ada sebuah hadis yang mengatakan kalau engkau masak marqah, ya, hendaklah perbanyak apa? Airnya. Sampai segitunya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Supaya apa? Supaya kita bisa bagi-bagi kepada tetangga. Barangkali ada tetangga kita yang lapar, belum makan, ya. Kita berikan apa yang kita masak, ya. Jangan sampai transit ke kulkas, habis itu kebuang. Padahal tetangga kita butuh dan belum makan. Ada sebagian orang memikirkan mau minjem uang ke siapa lagi nih buat makan. Saking gak adanya, ya, makanan yang buat dia makan. Minjem, gali lubang, tutup lubang, minjem lagi, bayar lagi, minjem lagi, bayar lagi. Buat apa, Pak? Buat makan. Maka Nabi memberikan amalan terbaik untuk kita dapat mengamalkannya, yaitu apa? Tut'imut ta'am. Kau memberikan makanan. Kemudian apa? Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal ataupun muslim yang belum engkau kenal.
ketika seorang bertemu dengan saudaranya, lalu dia mengucapkan Assalamualaikum, wa in zada wa qala Assalamualaikum warahmatullah fa ahsan. Ketika dia mengucapkan Assalamualaikum, top. Dia tambah Assalamualaikum warahmatullah, berarti apa? Fa ahsan, kata Syekh Shalih Fauzan. Itu lebih baik. Wa in zada faqala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu dia tambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ini paling baik. Fa ahsan wa ahsan wa yaruddu alaihi akhuhu bil mithli aw yazid. Maka saudaranya yang mendengar, dia balas dengan salam yang serupa ataupun dengan yang lebih baik, yaitu apa Pak? Sampai wabarakatuh. Jadi kalau ada saudara kita, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, yo, bukan begitu, kan ada Pak. Yo, lah kok ayo? Padahal nggak ngajak ya Pak. Ya. Padahal kita bilangnya apa? Assalamualaikum. Maka ini butuh kebiasaan. Yang terucap dari lisan kita itu yang terbiasa kita ucapkan biasanya. Iya Pak. Ayo lah, ayo kemana Pak? Saya mau kerja ini. Ya. Seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30 pahalanya kita kantongin. Ya, dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Allah berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Jika kalian mendapatkan ucapan salam, ya. Jika kalian ya huyyitum bi tahiyyatin, mendapatkan ucapan salam, dihormati, pengagungan, maka balaslah dengan yang lebih baik, atau minimal dibalas dengan yang serupa. Ya. Dan orang yang memulai salam hukumnya sunnah muakkadah. Jadi kita ketemu nih Pak, ya, maka kita duluan ucapin salam. Ini hukumnya sunnah muakkadah. Waraddus salam wajibun. Dan orang yang menjawab salam itu hukumnya wajib. Hukumnya apa Pak? Wajib. Jadi kalau orang salam jangan diem-diem aja. Kita jawab karena menjawabnya wajib. Kalau misalkan jamaah nih, ya, satu orang ngucapin salam kepada jamaah atau di grup WA nih Pak, Assalamualaikum, ya kan? Maka yujzi, ya, cukup satu orang yang jawab, yang lain tidak berdosa. Artinya sudah ada yang menjawab. Perwakilan. Ya. Dan banyak ya dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya ya tentang apa? Tentang keutamaan salam, Pak. Ya. Dan di antara tanda hari kiamat adalah seorang hanya mengucapkan salam kepada yang dikenal saja. Ya. Yang enggak dikenal enggak diucapin salam sama dia. Ya. Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, innahu sayati 'alan nasi zamanun yakunu salam fihi lil ma'rifah. Sungguhnya akan datang satu zaman nanti orang itu hanya mengucapkan salam kepada yang dikenal saja. Ya. Cuman yang dikenal saja dia mau mengucapkan salam. Saya nggak akrab, nggak enak ucapin salam. Padahal ya dia sangat dianjurkan untuk mengucapkan salam, mendoakan saudaranya dengan keselamatan. Bayangkan
ya, ketika seorang mau berangkat kerja, lalu ada tetangganya mengucapkan salam kepadanya, ya, mungkin saja dengan sebab doanya itu Allah selamatkan dia sampai mana, Pak? Sampai tempat kerjanya. Mau mudik misalnya, ya, mau ke rumah orang tuanya misalnya, atau mau kemana misalnya. Dengan sebab dia mengucapkan salam, lalu tetangganya atau saudaranya, sanak familinya, membalas salam dia, dengan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepadanya sampai dia tiba di kampung halamannya. Ya. Min asyratis sa'ah an yamurra ar-rajulu bil masjidi la yusalli fihi. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah seorang melewati masjid yang tidak pernah dia salat di sana. Wa alla yusallim illa ala man ya'rifuhu. Dan dia tidak salam kecuali kepada orang yang hanya dia kenal. Ya. Dan salam ini akan menumbuhkan rasa cinta, Pak. Senang orang disalamin. Yang tadinya ya suudzon mulu, ya, ketika disalamin hilang tuh. Oh, ternyata dia sopan sama anak. Oh, ternyata dia baik sama anak, care dia sama anak. Assalamualaikum Bapak, ada yang bisa saya bantu, Pak? Assalamualaikum, ya. Kayaknya butuh bantuan nih, Pak. Bisa saya bantu, Pak? Ya. Assalamualaikum Ustadzi, sehat Ustadz, Masya Allah. Ya. Assalamualaikum Pak RT, ya. Kemana aja nih Pak RT, kagak kelihatan, ya. Oh, anak sakit, ya Allah. Orang senang digituin, Pak. Wah, Masya Allah. Itu yang tinggal baru, yang ngontrak baru tuh Masya Allah. Zen. Sopan. Ya. Coba dia kagak salam, ya. Lewat-lewat aja udah, ya kan Pak? Pulang lewat-lewat aja, enggak salam, ya. Dan sebaik-baik ucapan ketika menegur orang lain, itu adalah ucapan salam, Pak. Ketika bertemu nih, sebaik-baiknya adalah ucapan salam, bukan morning dokter, ya. Pagi Pak, apa kabar Pak? Itu baik, tapi ingat yang lebih baik adalah salam. Assalamualaikum Pak. Pagi Pak, apa kabar Pak? Nah, salam dulu yang pertama. Ya. Salam dulu. Baru setelah itu apa? Ucapan sapaan yang biasa kita ma'ruf di kalangan kita. Ya. Gimana Pak? Udah sehat Pak? Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum, gimana Pak? Usahanya lancar Pak? Assalamualaikum dulu. Jangan ujuk-ujuk, gimana Pak? Yuk, gimana Pak? Gimana apaan ini? Ya. Jadi salam dulu. Ketika itu seorang akan merasakan saudaranya telah memberikan haknya. Girang, seneng, lapang dadanya. Yang tadinya mungkin bawaannya kesel, ya. Ada sesuatu yang dia tidak ketahui lalu dia kesel, diucapkan salam kepadanya, senang dia. Oh iya, enggak ternyata. Ya. Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, seorang mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam, kemudian menjadi salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Beliau menuturkan, lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kemana? Bil al-Madinah, sampai ke Madinah, ya. Ji'tu falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Ya. Aku datang, kemudian aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas nampak bahwasanya wajah beliau bukanlah wajah pendusta.
Fakana awwalu ma qala, maka ketika Nabi datang sampai ke Madinah, pertama kali yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi, Pak? Ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam. Ucapkan salam. Tebarkan salam. Karena itu akan membuat, ya, akan memasukkan kecintaan, kebahagiaan di dalam hati kalian. Wa at'imut ta'am, beri makan. Traktir orang. Jangan ngarepinnya ditraktir mulu, ya. Tapi sekali-kali kita duluan yang neraktir. Ayo, ana yang bayar semuanya, ya. Ana yang bayar, udah, ya. Gitu. Ya, Pak. Wasilul arham, sambung rahim, ya. Sambunglah tali silaturahim, berbuat baik kepada orang tua, kepada keluarga, ya, anak istri, ya. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salat malam, bangun, pasang alarm. Lakukanlah amalan-amalan yang menjadi sebab kita bisa bangun malam. Ada, Pak, ya. Baca Quran dulu sebelum tidur misalnya. Baca doa, ya. Itu diantara amalan-amalan, ya, berwudu. Amalan-amalan tersebut dapat memudahkan kita bangun di sepertiga malam. Untuk sholat malam, bukan nonton bola. Ya, wan nasu niyam, dan manusia lagi pada apa? Tidur. Maka apa? Tadkhulul jannata bisalam. Maka engkau akan masuk ke dalam surga dengan apa, Pak? Dengan selamat. Ya. Assalamu min asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Salam itu termasuk salah satu dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza qulta assalamu alaikum, ya. Jika engkau mengucapkan assalamu alaikum, ai ismullahi alaik, maka nama Allah, ya, yaitu keselamatan Allah atasmu. Ngedoain dia. Wa barakatuhu alaik, ya, dan keberkahan Allah atasmu. Berkah, Pak. Dawamul khair. Berkah itu dia senantiasa melakukan kebaikan. Allah berikan hidayatu taufik. Allah berikan petunjuk untuk melakukan kebaikan. Berkah nih orang. Dan ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menjadikan kita orang yang berbarokah. Maksudnya apa? Ya, senantiasa melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Ya, apakah dalam keadaan, ya, mukim atau dalam keadaan safar. Karena sebagian orang dalam keadaan safar dia melakukan keburukan, menganggap tidak ada yang kenal dengan dia, jauh dari pandangan orang-orang yang, ya, mengenalinya, ya. Dan ini doa, wa an yusallimakallahu minal afat, fallahu huwas salim wal musallim subhanahu wa ta'ala. Dan dia mendoakan agar dia mendapatkan keselamatan dari Allah dari berbagai macam penyakit, keburukan, ya. Maka Allah lah yang memberikan keselamatan. Allah penyelamat dan Allah yang memberikan keselamatan. Kita butuh keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, kalau Allah takdirkan enggak selamat, enggak selamat. Ya. Maka kita butuh doa ini, Pak. Waqila assalamu wal muradu huna ad-du'a'u lahu bisalamah. Ketika kita mendoakan, ya, afwan. Ketika kita, ya, dikatakan bahwasanya makna assalam, maknanya adalah doa untuk saudara kita agar dia mendapatkan keselamatan. Yad'u lahu bisalamah minal afat, falahu ma'nayan annahu min asma'illah au annahu du'aun bisalamah. Maka assalamualaikum ini punya dua makna, Pak. Yang pertama maknanya adalah nama daripada nama Allah. Yang kedua maknanya adalah doa
kita untuk saudara kita agar dia mendapatkan keselamatan. Ya. Kemudian hak yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila ya saudaramu mengundangmu, ya, maka penuhilah undangannya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa yang wajib dipenuhi hanyalah undangan walimah, Pak. Undangan apa? Undangan walimah, pernikahan. Dengan syarat di dalam undangan tersebut atau di dalam acara tersebut tidak ada kemungkaran. Ya. Enggak nanggep dangdut misalnya, ya Pak. Enggak bercampur, ya, lawan jenis, dipisah. Ustadz, bagaimana kalau mertua ana masih awam, ya, belum paham, dia tetap kekeh pengen apa? Pengen nanggap dangdut. Ya. Apakah ana tetap hadir? Iya, tetap hadir. Kapan hadirnya, Pak? Bisa di awal sebelum dangdutnya mulai, bisa juga besoknya atau setelah acara selesai. Afwan, ana nggak bisa datang kemarin. Artinya tetap ada, ya, keinginan kita untuk menghadirinya. Ya, semampu kita. Karena ini merupakan undangan yang wajib dihadiri. Ya. Adapun undangan selain daripada walimatul urs, ya Pak, maka hukumnya adalah sunnah, ya. Contoh, ya, walimah khitan, ya Pak. Kemudian, ya, undangan makan-makan, nempatin rumah baru, ya Pak. Ya, alhamdulillah, Allah berikan, ya, rumah baru. Ayo, ana undang jamaah Masjid Rodotul Jannah, kita makan-makan di rumah, ya. Kemudian, ya, kelahiran anak setelah 7 hari, ya. Kemudian juga setelah pulang safar lama, walimah setelah pulang, ya, dari safar yang lama, ya. Maka Nabi SAW bersabda, syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan, ya, atau jamuan walimah, acara pernikahan. Apa yang dimaksud oleh Nabi SAW seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah? Dijelaskan oleh Nabi, yamna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujib ad-da'wata faqad asallaha wa rasulah. Ya. Beliau menjelaskan bahwasannya seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, yaitu apabila yang diundang adalah hanya orang-orang kaya yang dia tidak butuh makanan. Artinya udah terbiasa, Pak. Udah terbiasa sama makanan-makanan enak. Ya. Cuman itu yang dibutuh. Ya. Sementara orang tersebut, ya, sahibul bait tersebut mengabaikan orang-orang yang membutuhkan. Yaitu siapa? Orang-orang miskin. Orang-orang miskin jarang makan enak, Pak. Dan makannya nggak ribet. Apa yang ada di meja dia makan. Kalau orang kaya kadang bingung, Pak. Makan apa nih? Ayam udah, ikan udah, ya. Pengen yang lain. Akhirnya kemana? Ke Cirebon, ya Pak. Buat makan doang itu ke Cirebon. Ya. Kalau orang miskin jarang dia makan enak. Nggak ada lagi, ya Mbak. Makanya cuman yang diundang orang kaya, padahal udah biasa dia. Apa malaunya? Udah biasa. Tapi kalau orang miskin, masya Allah, azim, ya, mantap. Jadi nasi udah biasa, launya semua yang diambil, ya Pak. Masya Allah, ya. Saking apanya? Saking belum pernahnya makan makanan. Ini makanan apa ini? Ya, namanya aja nggak tahu. Udah yang penting makanan, ya Pak. Seperti itu. Lalu apa? Wa man lam yujib ad-da'wata faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, maka sungguh dia telah bermaksiat
kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau diundang walimatul urus kita hadir. Wajib bawa amplop gak Ustaz? Wajib gak Pak? Wajib gak Pak? Bawa amplop? Hah? Nggak wajib. Ya, nggak wajib ya Pak ya? Masya Allah, nggak wajib. Seperti itu. Nggak wajib. Yang penting hadirnya. Ya, seneng nih. Oh, Masya Allah. Ya, Pak Lukman hadir. Ya, misalnya. Hadir gak? Hadir, Masya Allah. Senang Pak, diundang hadir. Karena dia udah menyiapkan nih. Ya, segini banyaknya makanan buat siapa? Buat kita. Kalau tersisa kira-kira sedih gak Pak? Sedih, ya Allah, kebuang-buang. Ya. Itu kalau habis semua, ya, dimakan semua, dinikmati semua oleh jamaah, oleh tamu undangan, wah senang Pak. Ya, bahagia. Jangan mengharap, waduh, dapat berapa ini ntar malam. Jangan, ya. Udah keluar banyak ini, ya. Jangan begitu Pak. Kita niatkan untuk memberikan makan kepada kaum muslimin. Dengan sebab itu, tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi apa? Dengan sebab itu engkau akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Udah, apa yang kita cari Pak? Kecuali surga. Apa sih yang kita cari? Ya, banyak-banyaknya kita ngumpulin harta, ya, apa kita bawa mati Pak? Enggak. Selesai udah. Lari ke ahli waris. Adapun yang kita sedekahkan itulah yang kita akan nikmati di negeri akhirat kelak, ya. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha." Jika kalian diundang untuk menghadiri ya walimah, maka hendaknya kalian mendatanginya. Karena udah jam 6 ya, Pak. Ya. Kita lanjut hak ke berapa? Ketiga insyaallah pada pekan berikutnya. Ada pada pertemuan berikutnya. Sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan, Pak. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Taib barakallahu fikum. Ya. Alhamdulillahi ala ihsanih, syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah ta'dhiman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Yang pertama, tadi ana jelaskan bahwasannya memulai mengucapkan salam itu hukumnya apa Pak? Sunnah muakkadah. Sangat-sangat ditekankan mendekati wajib. Ya. Dan menjawabnya hukumnya apa Pak? Wajib. Ya. Ketika kita mendengar ada saudara kita mengucapkan salam kepada kita, maka kita wajib untuk menjawabnya. Ya. Kalau seandainya kita udah ngucapin salam, lalu dia nggak jawab Pak, jangan suudzon dulu, barangkali dia nggak denger. Gitu. Ya kan Pak?
Wah, benar-benar tuh nggak dijawab. Ntar dulu, ya. Kita husnudzon sama saudara kita. Wah, mungkin lagi banyak pikiran. Iya, Pak. Adem kayaknya kalau husnudzon itu. Ya. Atau mungkin dijawab tapi jawabannya, ayo. Ayo kemana? Siap. Lah, kok siap? Siap mau kemana, Pak? Ya. Seperti itu. Maka kita kedepankan husnudzon sama saudara kita yang ini. Barangkali beliau nggak terbiasa, Pak. Ya, Pak. Nggak terbiasa menjawab salam. Maka tugas kita adalah menyampaikan. Berat kita menyampaikan. Sekarang kan banyak tuh flyer-flyer ya, Pak. Kita sampaikan nasihat salam. Kita kirim. Wah, udah dinasehatin Ustaz, udah anak kirim flyer, tetep aja begitu Ustaz. Target kita adalah penyampaian, bukan penerimaan. Ya. Dan kita berdoa, kita doakan agar dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ajak kajian. Ya. Pak, ikut kajian yuk sama Ana. Ntar pulang Ana traktir, ya. Gitu. Ayo. Yang diniatin traktirannya. Ya, mungkin wallahu alam ya, Pak. Yang penting ajak dulu nih, ajak dulu. Ya. Banyak sebab-sebab yang bisa kita lakukan untuk dia mendapatkan apa ilmu seperti itu. Itu yang pertama ya, Pak. Ya, kita husnudzon, ya. Ya, kita ajarkan, kita sampaikan, ya, Pak. Kita beri pengarahan agar dia mendapatkan atau sampai kepadanya ilmu tentang salam. Kemudian yang kedua apa tadi, Pak? Yang kedua? Kumsa. Ya seperti itu, Pak. Sama, kita sampaikan juga ya, bahwasanya salam itu yang paling baik adalah yang paling lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan alasan, kepanjangan, ribet, jangan. Ya, justru yang paling bagus, yang paling lengkap, dan 3 salam itu, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita dapat berapa, Pak? 30 pahala. Assalamualaikum doang 10. Waalaikumsalam 20. Warahmatullah 20. Tambah wabarakatuh ya 30. Ya. Kalau kita ditawarkan gaji 10 juta sama 30 juta, milih mana, Pak? 30 juta. Nggak mungkin ya. Yang 10 ya diambil. Pasti yang lebih besar. Ya, seperti itu, Pak. Wallahu taala alam. Ya. Ya, betul. Ada dangdutnya. Ya, kita pulang. Kita pulang. Karena subhat ini menyambar-nyambar, Pak. Begitu kita, ada dangdut, kita pulang. Dan kita datang nanti, ya, setelah acara selesai, dangdut selesai, atau ketemu di kantor. Ya, mohon maaf, ya. Jangan diomel-omelin, Pak. Anu nggak datang, parah antum ngundang dangdut, ya. Anu nggak datang. Gara-gara antum undang dangdut, Anu nggak datang. Jangan diomelin. Ya, Pak. Jadi tetap kita sampaikan yang baik. Maaf ya, Anu nggak datang kemarin. Gantinya hari ini, ya. Kalau mau ngasih bagus itu. Ya, Pak. Ya, mau ngasih bagus. Senang orang. Ini ada hadiah buat anak antum. Hadiah buat anak antum dari anak. Masya Allah. Iya nggak apa-apa, Pak. Terima kasih. Ya kan, Pak? Senang. Saudara kita. Karena udah jelas. Ya, kemaksiatannya, kerusakannya. Ya, bercampur lawan jenis. Ya. Nanti, ya, yang dilihat, ya, istri kita, mana istri? Ya kan? Seperti itu. Ya, yang dilihat yang lain nanti ya. Ngeri, Pak. Betul nggak, Pak? Pulang udah aman. Ya. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam.
Taib barakallahu fikum. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.